Shalom, puji Tuhan kita dapat berkumpul di tempat kita masing-masing untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Pada saat malam hari ini, mari kita merenungkan kembali kebaikan Tuhan terhadap hidup kita. Mari kita mengingat akan kasih-Nya, akan kebaikan-Nya buat hidup kita. Haleluya.
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh besar kasih setiamu bagi kami Tuhan, hingga kami dapat menerima kebaikan-Mu, hingga kami dapat diberi perlindungan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya Tuhan. Engkau sangat baik buat hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Oke, Kak Angel, kita sapa lagi ya teman-teman kita yang ada di rumahnya masing-masing. Oke. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sangat Luar baik. biasa, Ya. oke, luar biasa, sangat baik ya pastinya. Mari yang bersuka cita, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah namanya. Haleluya. Kita pujikan lagu ini dengan bersuka cita ya teman-teman semuanya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
tangan bagi nama Tuhan. Masih tetap semangat untuk memuji Tuhan? Semangat dong Kak. Semangat. Oke, kita kembali bersorak bagi namanya. Bersama-sama kita katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita tepuk tangan di atas kepala kita ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih semangat lagi kita katakan soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan namanya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Kasih yang Terindah. Oh haleluya. Kasih yang terindah
saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom rekan Melber, puji Tuhan ya. Sore hari ini kita boleh kembali bertemu meskipun lewat streaming. Saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saat ini saya ingin mengajak kita semua membaca satu bagian Alkitab di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, sore hari ini saya ingin kita sama-sama belajar tentang sebuah tema yang berbicara tentang berdamai dengan diri sendiri. Mari kita lihat kehidupan di sekeliling kita. Sebagai anak muda pasti kita pernah bertemu atau melihat atau bahkan mungkin pernah mengalami rasanya ada ketidakdamaian di dalam hati kita, ada rasanya kurang nyaman, atau mungkin kadang kita melihat kenapa ya orang lain kok lebih ini dari saya, atau kenapa saya masih merasa kurang dibanding dengan orang lain. Nah, biasanya perasaan-perasaan itu ya membuat kita merasa tidak bahagia, tidak sejahtera. Bahkan kalau kita lihat di dalam dunia media sosial saat ini banyak sekali anak muda yang menutupi kegalauan itu atau rasa ketidakpuasan, ketidaksenangan itu justru dengan membuat video-video yang mungkin ya secara sosialita atau secara dunia sekuler itu dilihat sebagai sebuah kehidupan yang wow. Mereka bikin vlog dengan gaya hidup yang serba mewah, dengan hal-hal yang luar biasa yang tampaknya itu membuat mereka merasa puas, merasa nyaman. Tetapi sebenarnya hal itu hanya untuk menutupi perasaan tidak damai di dalam hati mereka. Nah, sebagai anak muda Kristen seharusnya kita jauh dari perasaan seperti itu. Ya, tetapi tidak dapat dipungkiri mungkin ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang membuat kita ngerasa kita kok kurang ya, kita kok nggak seperti dia dan segala macam. Itu sebabnya kita perlu berdamai dengan diri sendiri. Ayat yang tadi kita baca menunjukkan kepada kita kalau kita mengakui apa yang menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi dosa kita, Tuhan tuh akan mengampuni kita sehingga menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi sebenarnya syarat pertama untuk membuat kita merasa bisa berdamai dengan diri sendiri adalah mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mengakui di hadapan Tuhan bahwa saya tuh punya kekurangan ini loh Tuhan, ini loh kesalahan saya, ini hal-hal yang selama ini minus dari saya, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apa yang tidak mampu saya capai, tapi saya mau mengakui itu. Ketika kita mau belajar mengakui itu di hadapan Tuhan, ada damai yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, biasanya berdamai dengan diri sendiri bisa juga diartikan adalah sebuah kemampuan untuk menjaga tingkat kedamaian dan sejahtera di dalam hati kita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan yang ada di dalam maupun di luar kita. Jadi intinya ada damai sejahtera yang benar-benar lahir di dalam hati kita. Dan satu pribadi yang bisa memberikan itu kepada kita hanyalah Tuhan Yesus. Banyak orang mengalami kesulitan untuk mulai berdamai dengan diri sendiri. Mengapa? Nah, mari kita belajar. Yang pertama, karena masih banyak orang itu keras kepala, bener gak? Apalagi anak muda ya, usia yang masih sangat produktif dengan segala macam ide, kreativitas. Biasanya kita cenderung menjadi orang yang keras kepala. Di dalam Kejadian 4 ayat 6-7 dijelaskan, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya.
Jadi alasan pertama banyak orang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri karena masih keras kepala, ya, masih mau menutupi kekurangan dan kelemahannya, masih sulit untuk diajak berdiskusi bahkan mendengar nasihat orang lain. Nah, padahal sebagai anak muda Kristen, mendengar nasihat dari firman Tuhan itu adalah kunci utama bagaimana kita bisa mengoreksi kelemahan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menerima kekurangan diri kita sendiri dan kita mulai terbuka untuk berdamai dengan diri sendiri. Banyak kesulitan di dalam hidup ini dan cenderung anak-anak muda ya terperangkap dan berlarut-larut di dalam kekurangannya, kesedihannya, sehingga mereka terus ada di dalam kehidupan seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengajak kita sore hari ini untuk mulai menyadari bahwa kita harus belajar untuk menjadi anak muda yang tidak keras kepala. Tidak belajar terus menutupi kesalahan kita dengan contohnya tadi ya, seperti di awal saya sampaikan, dengan gaya hidup yang kita ubah sedemikian rupa, dengan tingkah laku, dengan pergaulan yang kita pilih-pilih untuk menutupi apa yang menjadi kekurangan kita. Tetapi kita mau belajar menyadari bahwa kita mau mengakui itu di hadapan Tuhan, kita mau ditegur dengan firman Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan. Yang kedua, mengapa banyak orang yang masih sulit berdamai dengan diri sendiri adalah karena masih ada keangkuhan, masih ada kesombongan di dalam dirinya. Yesaya 2 ayat 11 mengatakan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Orang sombong biasanya hanya menghargai dirinya sendiri, ya, menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain dan merendahkan orang lain. Padahal Tuhan mau loh kita sebagai anak-anaknya itu menjadi pembawa damai buat orang lain, buat diri kita sendiri yang pertama. Jadi kalau kita mau merasakan damai itu, kita mau jadi pembawa damai, jelas yang pertama kita harus selalu berbuat kebaikan buat orang lain. Berarti mau berkorban, menahan diri, ya, rela menderita untuk kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan diri kita sendiri. Jadi kita mau belajar sama-sama, gak mungkin kalau kita bersikap sombong, kita masih angkuh, ya, kita bisa menjadi pembawa damai buat orang lain. Jelas teman-teman ya, kita mau belajar sama-sama bahwa ketika kita mau memulai untuk berdamai dengan diri kita sendiri, kita mau menyadari kelemahan kita, kita juga harus belajar mengikis setiap keangkuhan, kehebatan kita, ya, kecantikan, ketampanan, kekayaan, itu semua adalah anugerah, ya. Semua yang kurang bisa membuat kita sulit berdamai dengan diri sendiri, tetapi semua yang lebih dari diri kita juga bisa membuat kita tidak berdamai dengan diri sendiri. Jadi mari kita belajar menyingkirkan apa yang menjadi kesombongan-kesombongan kita. Dan yang ketiga, mengapa orang masih sulit berdamai dengan diri sendiri adalah masih hidup dalam kemunafikan. Aduh, kok hidup dalam kemunafikan? Ya, mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jelas sekali bagaimana kita bisa bilang ke orang lain, aku mengasihi kamu gitu ya. Tapi sebenarnya dia benci sama orang lain, atau lebih dari itu, bagaimana kita bisa bilang sama Tuhan yang kita sembah, yang gak bisa kita lihat secara langsung saat ini, kita bilang Tuhan aku mengasihi engkau, padahal hati kita masih benci sama sesama kita, hati kita masih dendam sama saudara kita, hati kita masih menyimpan kepahitan buat orang lain. Itu sama dengan munafik, dan jelas orang seperti ini adalah orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Tuhan tidak suka dengan orang yang seperti itu, sebab orang munafik itu selalu ingin terlihat baik di depan orang lain, tapi sementara itu dia sedang tidak mengerjakan kebaikan. Orang yang membawa damai, orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri, itu pasti akan selalu proaktif melakukan sesuatu yang baik.
Jelas ya, proaktif melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Pembawa damai adalah orang yang tidak pernah berkecil hati ya pada saat orang lain tidak menghargai apa yang telah ia lakukan. Mungkin dia sudah melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, dengan tulus bekerja keras ya. Pelayanan dengan sungguh-sungguh, datang nomor 1 di gereja, menyusun kursi gereja, mengecek speaker, sound system dan segala macam. Tapi mungkin gak ada yang pernah bilang, "Duh, terima kasih ya untuk pelayananmu." Nah, kadang ada orang yang tidak menghargai apa yang sudah kita lakukan. Tetapi kalau kita adalah orang yang berdamai dengan diri sendiri, itu tidak akan membuat kita bilang, "Aku lelah Tuhan untuk melayani. Aku gak mau lagi Tuhan datang ke gereja." Orang yang berdamai dengan diri sendiri akan selalu berbuat kebaikan, akan selalu melayani Tuhan. Karena ia tahu kebaikan-kebaikan yang ia lakukan semua berasal dari kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan sangat baik, karena Tuhan sangat mengasihi dia, karena Tuhan sangat menyayangi dia, maka semua hal kebaikan yang dilakukannya itu adalah bentuk ucapan syukur dan kasih kepada Tuhan. Jadi teman-teman ya, rekan-rekan Melber semuanya, mari kita berhenti dari sikap yang munafik. Mari kita berhenti dari sikap yang sombong, mari kita berhenti dari sikap yang keras kepala. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri yang pertama, sehingga kita bisa membawa damai buat sekitar kita. Coba perhatikan lingkungan kita. Teman-teman tinggal di daerah kampus mungkin, teman-teman mungkin tinggal di daerah perkampungan atau bahkan ada di daerah perumahan. Sudahkah hari-hari ini kita menjadi orang yang berdamai dengan diri sendiri sehingga kita bisa membawa damai buat orang lain? Nah, hanya teman-teman yang tahu ya yang bisa menjawab ini. Tapi saya percaya kita semua punya kerinduan, kita semua punya keinginan untuk menjadi anak-anak muda yang selalu menjadi pembawa damai buat sekitar kita. Di dalam Matius 5 ya, ini adalah khotbah Yesus di bukit. Sebuah khotbah yang luar biasa di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-9. Nah, di dalam ayatnya yang ke-9 dengan jelas Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Setiap kita yang sore hari ini terbuka hatinya, kita mau belajar menjadi anak-anak muda yang punya damai ya di hati kita, dan kita mau membawa damai itu buat sekeliling kita. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita nggak mungkin bisa melakukannya dengan kekuatan kita. Karena itu saya mengajak kita semua selalu melibatkan Tuhan langkah demi langkah di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa jadi super power, kita nggak bisa menunjukkan iman kita nggak bisa menunjukkan kesetiaan kita, ketaatan kita, pelayanan kita di hadapan banyak orang dengan langsung jreng seperti itu. Tetapi kita perlu melakukannya hari demi hari, satu demi satu, langkah demi langkah. Kalau hari ini kita gagal, kita mau bangkit lagi. Kalau besok kita mungkin jatuh lagi, kita mau mencoba lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Bukankah itu hal yang luar biasa? Mari teman-teman Melber, kita mengoreksi diri sekali lagi ya. Kita mau bereskan hidup kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi di dalam kehidupan anak muda zaman sekarang ada banyak pengaruh yang bisa mempengaruhi tingkah laku kita. Media sosial yang begitu kuat, pergaulan yang begitu kuat, kadang membuat kita tidak bisa menerima diri kita apa adanya, sehingga kita berupaya sedemikian rupa agar kita diterima dengan lingkungan, bahkan dengan seluruh dunia melalui media sosial kita. Tetapi sore hari ini saya mengajak kita sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau belajar mengakui apa yang menjadi kekurangan kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau mensyukuri apa yang Tuhan beri, kita mau bereskan diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita punya damai sejahtera yang sejati, sehingga kita punya sukacita yang sejati sebagai anak muda, dan kita tidak akan mudah tergoda, tidak akan mudah jatuh ketika ada banyak kesulitan.
Ada tantangan di sekitar kita yang terjadi yang menggoyahkan kita. Tapi kita pasti tidak akan goyah bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini kiranya menolong kita ya hari demi hari, sekali lagi selangkah demi selangkah untuk menjadi anak-anak muda yang kuat di hadapan Tuhan. Berdamai dengan diri sendiri akan menolong kita menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan menolong kita, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengar sore hari ini. Tuhan, ampuni kami jika akhir-akhir ini dalam kehidupan kami merasa tidak cukup puas dengan apa yang kami punya. Kami menutupi kekurangan kami menutupi kesalahan kami dengan segala hal yang tampaknya baik. Kami mau belajar terbuka di hadapan Tuhan. Kami mau mengakui kekurangan kami dan kesalahan kami. Mari Roh Kudus, Engkau menolong kami agar kami hidup dengan lebih baik lagi di hadapan-Mu. Ajar kami untuk tidak keras kepala, ajar kami untuk tidak sombong, ajar kami untuk tidak menjadi orang-orang yang munafik, tetapi kami mau menunjukkan kasih kami dengan sungguh-sungguh kepadamu bahkan bagi orang lain. Berkati kami ya Bapa, pimpin kami dimanapun kami berada. Setiap anak mudamu yang sore hari ini mendengarkan renungan ini, yang sore hari ini sudah bersama-sama menyembah di dalam ibadah Melper sore hari ini, biarlah Tuhan memberkati kami satu demi satu. Kehidupan kami, keluarga kami, pendidikan kami, pekerjaan kami, masa depan kami letakkan dalam tangan-Mu. Pertemukan kami Tuhan di ibadah selanjutnya di dalam sukacita karena Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman Melber, demikian ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah ikut bersama-sama dalam ibadah online ini. Kita bertemu lagi di pertemuan ibadah kita hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati, kita bertemu di gereja ya. Dah.